Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lita. Pagi Ibu. Selamat hari ini Bu. Alhamdulillah baik. Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya untuk percakapan soal observasi ini. Sebagai salah satu tugas saya adalah supervisi akademik dengan topik coaching. Di sini saya akan mewawancara Ibu tentang praobservasi pembelajaran. Di sini kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu yang akan dicapai nanti? Jadi tujuan pembelajaran yang nanti akan saya capai itu siswa dapat menyusun model matematika dalam bentuk matriks untuk menyelesaikan masalah konseptual. Jadi nanti si siswa akan dikasih masalah yang nantinya disusun menjadi model matematika dan membentuk sebuah matriks. Jadi matrik ya materinya itu pada materi. Baik Ibu, kira-kira Ibu mau menggunakan model pembelajaran apa? Model yang akan saya gunakan nanti yaitu saya menggunakan model ADL, di mana nanti si peserta didik saya bagi kelompok, lalu setiap kelompok dikasih masalah yang berbeda-beda, nantinya didiskusikan dan nanti dapat dipresentasikan dengan kelompoknya masing-masing. Baik Ibu, menggunakan problem Iya. jadi dikasih permasalahan gitu. Baik Ibu, kira-kira strateginya gitu atau area pengembangannya dulu, area pengembangan yang harus dicapai itu. Jadi peserta didik mampu berkomunikasi dengan kelompoknya masing-masing dengan baik, terus aktif dalam pembelajaran sehingga dapat menyelesaikan masalah yang diberikan secara betul-betul. Itu mungkin yang menjadi area pengembangan yang nanti akan saya capai. Baik, kira-kira strategi apa gitu yang akan Ibu gunakan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Strategi yang akan dipersiapkan itu saya menggunakan metode strategi berdiferensiasi ya Bu, di mana nanti kontennya setiap peserta didik akan diberikan permasalahan yang berbeda-beda. Prosesnya itu mungkin berdiskusi secara berkelompok atau mengolah data dan nantinya produknya presentasi hasil diskusi dari kerja kelompok tersebut. Itu strategi. Jadi Ibu akan menggunakan strategi diferensiasi. Bu, sangat komplit sekali, di dalamnya ada konten, proses, maupun baik, sudah tergambar sekali pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran? Nanti paling insya Allah hari Kamis saya akan melakukan pembelajaran. Baik, hari Kamis ya. Insya Allah berarti kita berjumpa lagi nanti di hari Kamis untuk observasi langsung pada pembelajaran Ibu dan Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi
zaman dahulu, di suatu pulau, konon tersimpan harta karun yang sangat berharga. Namun tragis, sudah banyak pemburu harta karun yang tewas dimakan monster penjaga pulau. Sebagian lagi berubah menjadi zombie. Maria adalah pemburu harta karun yang terobsesi dengan harta karun di pulau. Oke, dari video yang sudah ibu tampilkan, siapa yang mau beli? Dari Freddy. Oke, Rehan, gimana Kak? Yang saya pahami dalam video tersebut yaitu perkalian matrik sangat berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan data dalam jumlah besar, seperti dalam bidang ekonomi statistik dan ilmu komputer. Oke, betul ya. Jadi perkalian dua matriks. Pentingnya mempelajari materi ini yaitu perkalian matriks adalah suatu operasi matriks matematika yang sangat berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan data dalam jumlah besar, seperti dalam bidang ekonomi, statistik, dan ilmu komputer. Nah, dalam materi barusan ada yang ditanyakan, apa bisa dipahami? Bisa? Kalau bisa dipahami, kita buat kelompok terlebih dahulu untuk mengerjakan soal ya. Kelompok sesuai dengan yang kemarin Ibu buat ya. Silakan. Ini kelompok Oke, ya sebelum mengerjakan soal, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat ice breaking yang sudah Ibu berikan pelajaran kemarin? Masih. Masih, silakan satu orang pimpin ke depan. Silakan, Mbak Hayati. Oke, silakan semuanya berdiri. Siap ya kalian? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4 2 kali, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Nah, untuk sekarang amati dan kerjakan permasalahan yang ada di gambar ini ya. Kelompok 1 berarti menyelesaikan permasalahan 1, kelompok 2 menyelesaikan permasalahan 2, kelompok 3 menyelesaikan permasalahan yang ketiga, dan yang kelompok 4 juga sama menyelesaikan permasalahan yang keempat. Silakan. Pak, ada yang mau masuk cerita? Berarti buat dulu soalnya sebuah perusahaan yang memiliki jenis meja yaitu meja makan. Nanti meja makan sebagai kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga dan kolom keempat. Yang dilihat ada berapa? 500. Berarti ini ada 5
Abel, silakan. Ada yang sulit? Bisa ya? Ya. Nah. Sudah, kelompok mana? Teman-teman yang sudah beres, silakan. Kelompok 1 sudah? Sudah, kalau sudah, silakan presentasi ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penyelesaian permasalahan 1. Untuk pemateri 1 akan disampaikan oleh saudara. Oke, yang lain perhatikan ya. Baik. Suatu perusahaan yang sedang berkembang di Kota Batam yang bergerak di bidang jasa akan membuka 3 cabang, yaitu cabang 1 di Kecamatan Batam Kota, cabang 2 di Kecamatan Depok, dan cabang 3 di Kecamatan Batu Aji. Untuk itu, diperlukan beberapa peralatan untuk membantu perencanaan usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Lengkapnya, rincian data tersebut disajikan sebagai berikut. Yang kedua, hitung biaya pengadaan barang yang diperlukan perusahaan tersebut. Berdasarkan masalah di atas, informasi yang kami peroleh, tabel 1.
pertama matriks A dengan elemen kolom pertama pada matriks B, kemudian jumlahkan. Bisa dilihat dari yang ditulis oleh dia. Kalikan elemen baris kedua matriks A dengan elemen kolom pertama pada matriks B, kemudian jumlahkan. Jadi 7 dikali 2 ditambah 8 ditambah 8 dikali 6 ditambah 3 dikali 18. 7 kali 2 14 ditambah 8 dikali 6 2 dengan 48 dan 3 dikali 18 dan 3 dikali 18 54 dan hasilnya 116. Kalikan elemen baris kedua matriks A dengan elemen kolom pertama pada matriks B, kemudian jumlahkan. Yang hasilnya 5 dikali 2 10, 6 dikali 6 36, 2 dikali 18 36. Maka hasil dari 10 ditambah 36 ditambah 36 adalah 82. Yang ketiga, kalikan elemen baris ketiga matriks A dengan elemen kolom pertama matriks, kemudian jumlahkan. 4 kali 2, 5 kali 6, tambah 2 kali 18. Yang hasilnya 4 dikali 2 8, 5 dikali 6 30, 2 dikali 18 36. Maka hasil dari 8 ditambah 30 ditambah 36 adalah 74. Untuk materi keempat akan disampaikan oleh saudara. Menyusun hasil kali matriks A dan B di atas ke dalam matriks baru sehingga dapat ditulis A kali B yang hasilnya 116, 82, dan 74. Baik dari materi yang kami jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari mana hasilnya 116, 82, 74? Dari baris 116 dari kolom pertama, 82 baris kedua kolom pertama, dan 74 dari baris ketiga kolom pertama. Jadi 116 itu hasil dari 7 kali 8, 7 dikali 2 ditambah 8 dikali 6 ditambah 3 dikali 18, jadi hasilnya 116. Dan 82 5 dikali 2 ditambah 6 dikali 6 ditambah 2 dikali 18, hasilnya 82. Dan hasil 74 dari 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 6 ditambah 2 dikali 18, dan hasilnya 74. Oke, bisa? Kelompok lain ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Bisa. Jadi kesimpulannya itu sekarang Jadi hasil dari tabel 1 dan tabel 2
16, 82, dan 70. Oke, bisa? Bisa. Jadi permasalahan nomor 1 itu bisa disimpulkan ya. Dari tabel 1 dikali tabel 2, di mana tabel 1 itu mempunyai 3 kolom dan 3 baris. Sedangkan tabel 2 hanya mempunyai 1 kolom dan 3 baris. Berarti bisa dikalikan antara tabel 1 ini dituliskan tabel 1 itu sebagai matriks A dan tabel 2 sebagai matriks B. Makanya dikalikan matriks A dikali matriks B. Di mana sekarang perkalian matriks itu baris dikali kolom. Bisa dipahami? Bisa. Jadi antara A dikali matriks B hasilnya adalah matriks 16, 82, dan 74. Bisa dipahami untuk kelompok yang lain? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang telah mempresentasikan hasil dari permasalahan yang kalian pahami sendiri-sendiri ya. Dari keempat permasalahan yang kalian jumpai, apakah kalian menemukan kesulitan? Ada? Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Berarti permasalahan yang dikerjakan oleh kelompok 3. Ya. Itu berarti Kami merasa kesulitan menyelesaikan masalah nomor 3 karena ternyata jumlah baris pada matriks pertama tidak sama dengan jumlah kolom pada matriks. Oke, jadi kesimpulannya ketika kalian menemukan matriks A, B, P di apapun itu, ketika kolom pertama tidak sama, matriks pertama tidak sama dengan matriks kedua, berarti itu tidak bisa diselesaikan, tidak bisa membuat penyelesaian, tidak bisa membuat matriks baru. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk mengetahui keberhasilan pemahaman kalian tentang matriks, Ibu akan memberikan satu soal saja kepada kalian, ya. Dikasih waktu 1 sampai 2 menit saja. Silakan. Silakan kerjakan. Kalau sudah langsung dikumpulkan. Oke, sudah? Yang sudah silakan kumpulkan. Kumpulkan. Oke, sudah semuanya? Sudah. Nah, untuk selanjutnya siapa yang akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini? Silakan. Oke. Jadi yang dapat saya simpulkan, misalkan diketahui matriks A dan B, matriks A berordor M kali N dan matriks B berordor N kali P, sehingga hasil perkalian matriksnya nanti adalah matriks baru yang berordor M kali P, yaitu barisnya ada M dan kolomnya ada P. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, agar dua buah matriks dapat dikalikan, maka harus memiliki syarat yang sebagai berikut. 1.
Satu, cara mengalihkan dua buah matriks adalah baris dikali kolom. Jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Yang ketiga, hasil perkalian matriks A berordo N dikali N dan matriks B berordo N dikali P, maka A M dikali N dikali B N dikali P, maka C M dikali P. Pada matriks tidak berlaku sifat komutatif, di mana A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Jadi kalau A dikali B itu harus sama dengan B dikali A. Bisa dipahami? Ya. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang determinan dan inverse. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupan sekian. Terima kasih. Silakan pimpin doa kembali oleh ketua kelas. Karena pembelajaran sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Saya menggunakan model PBL di mana strategi itu
timbullah rasa malas belajar matematika, apalagi yang tadi kata ibu bilang matematika itu pelajaran yang sulit lah gitu. Jadi anak-anak itu sudah memahami konsepnya, jadi kurang percaya diri, malas aja gitu. Jadi mungkin ya adanya kurang percaya diri, terus dasarnya lemah dalam matematika, jadi malas. Ya Bu, jadi
untuk kedepannya lebih baik, tentunya untuk pembelajaran sekolah kita semua mengembangkan diri juga ya, dan juga untuk